Hmm. Ini duduk anteng enak. Iya. Di sini. Pak Roni mana? Roni Talapesi? Nggak ada Pak Roni. Oh, ini. Baik, selamat sore rekan perjuangan. Mohon izin Pak Jarod, senior kami dari DPP. Terima kasih sudah berkenan hadir meskipun sedang dalam bulan Ramadan. Dan saya nggak tahu dari sediain buka puasa apa nggak nanti Roni ya. Nanti diuruslah buka puasanya. Kawan-kawan kita berkumpul hari ini. Ya, siapa yang belum? Oke, silakan sambil cari tempat dulu. Yang belakangan sudah terjadi di KPK dan pandangan kami secara umum terhadap proses yang akan kita jalani, dan juga nanti ada keterangan-keterangan dari tim pengacara, informasi yang update. Tetapi kami ingin menyampaikan sebagai DPP partai bahwa sebuah proses malicious prosecution atau penuntutan jahat yang dipaksakan kepada kelompok-kelompok yang kritis terhadap orang-orang yang memiliki kekuasaan. Dan kami tentu sebagai partai maupun sebagai fraksi akan menghadapi kejahatan hukum ini dengan kepala tegak. Jadi selain DPP partai ada tim pengacara, juga ada fraksi kami di sini, ada pimpinan Komisi 3 yang juga nanti akan mencoba mencari kenyataan dan fakta-fakta sebenarnya tentang apa yang terjadi di KPK dan kemungkinan besar di Kepolisian RI yang kami tahu mempunyai hubungan yang erat dengan KPK kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tanpa berpanjang-panjang kami persilakan Bu Roni untuk melanjutkan. Terima kasih. Konferensi pers ini akan kami baca, berikan tanya jawab. Pendampingan hukum terhadap Hasto Kristianto sebagai tahanan politik. Tim penasihat hukum temukan 14 catatan masalah di dakwaan dan serangkaian pelanggaran dan tindakan tidak etis yang dilakukan oleh penyidik KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera buat kita semuanya. Izinkan saya dalam kesempatan yang baik ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi saudara-saudara yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita dipenuhi keberkahan dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan media, rekan-rekan DPP Partai, Komisi 3, fraksi PDI Perjuangan yang telah hadir pada siang hari ini. Kami atas nama keluarga besar PDI Perjuangan sangat menghargai dan mengapresiasi kehadiran rekan-rekan media semua yang telah meliput dan menyebarkan kepada halayak luas aktivitas-aktivitas dan perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan selama ini. Lebih khusus lagi terhadap perjuangan menegakkan hukum dan demokrasi di Indonesia. Sebelum saya masuk pada poin-poin konferensi pers kami, saya ajak kita semuanya untuk memberikan salam nasional kita, salam persatuan kita. Merdeka! 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 Rekan-rekan sekalian, seperti yang sudah kita
sama-sama ketahui, proses hukum yang dialami oleh Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto telah dilimpahkan ke pengadilan oleh penyidik KPK. Dan seperti yang teman-teman ketahui bersama, bahwa proses pelimpahan ini dilakukan oleh penyidik setelah terlebih dahulu menghindari proses pra-peradilan yang sedang berlangsung. Apabila teman-teman mengikuti dengan seksama proses pra-peradilan pertama yang disiarkan secara luas dan dapat diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia, maka akan terlihat jelas bagaimana KPK sendiri tidak mampu menjelaskan secara argumentatif dan rasional norma-norma dalil-dalil hukum yang mereka pergunakan untuk mentersangkakan Pak Hasto Kristianto. Bahkan ahli yang dihadirkan oleh KPK sendiri memperkuat gugatan kami, walaupun dalam putusan pra-peradilan pertama belum menyentuh pokok perkara, dan kami diberikan kesempatan untuk kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan. Oleh karena itu, kami kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan. Meskipun dalam sidang hari pertama pra-peradilan jilid 2, pihak KPK menyampaikan kepada hakim dan publik mengaku belum siap dengan materi jawaban dan meminta waktu untuk penundaan sidang. Ternyata permintaan itu hanyalah cara untuk menghindari proses sidang pra-peradilan. Bagi kami, apa yang dilakukan KPK adalah cara yang secara etis dan tidak patut dan tidak menunjukkan semangat mencari kebenaran dan keadilan yang sejati. Menurut kami, justru dalam pra-peradilan itulah kesempatan yang sangat terbuka bagi KPK untuk membuktikan kepada hakim, kepada publik, kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa apa yang mereka lakukan terhadap Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto adalah semata-mata demi penegakan hukum dan bukan karena kriminalisasi dan politisasi seperti yang selama ini dilihat oleh banyak orang. Celah hukum untuk segera melimpahkan materi perkara persidangan akhirnya digunakan oleh KPK dan membuat sidang pra-peradilan kembali tidak membahas substansi gugatan kami, tidak dapat memeriksa argumen-argumen hukum, tidak dapat menghadirkan perdebatan hukum yang kami yakini dapat mengedukasi publik dan memperkaya wawasan hukum kita, terutama terkait pengawasan terhadap aparat penegak hukum kita. Rekan-rekan media sekalian, saat ini proses hukum akan memasuki persidangan dan kami telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Dalam kesempatan ini, saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi Pak Hasto Kristianto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat 14 Maret 2025. Tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full profesional. Berikut saya sampaikan nama-nama tim pengacara. Pertama, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis SH LLM sebagai koordinator tim hukum Mas Hasto Kristianto. Kedua, Dr. Magdir Ismail SH LLM. Ketiga, saya sendiri Roni Talapesi SH MH. Keempat, Arman Haris SH. Kelima, Febri Diansyah SH selaku koordinator jubir tim pengacara Mas Hasto Kristianto. Keenam, Dr. A. Patra
Wijaya, SHLLM. Ketujuh, Dr. Erna Ratnaningsi, SHLLM. Kedelapan, Johannes Oberlin Tobing, SH. Kesembilan, Alfon Kurnia Palma, SH, MH. Kesepuluh, Dr. Rashid Ridho, SH, MH. Kesebelas, tim pengacara yang akan mendampingi Pak Hasto Kristianto. Rekan-rekan sekalian, saya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional diberikan tugas untuk menyampaikan sikap resmi partai, yakni pertama, kami menegaskan bahwa partai memberikan dukungan penuh terhadap Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto untuk menghadapi proses hukum yang telah berjalan di KPK dan akan masuk dalam tahap persidangan pada Jumat 14 Maret 2025. Kedua, partai menempatkan proses hukum ini sebagai bagian dari perjuangan untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Ketiga, kami meyakini proses yang sedang berjalan ini adalah bentuk pembajakan fungsi-fungsi penegakan hukum untuk kepentingan politik atau bahkan balas dendam politik atas sikap politik PDI Perjuangan dalam menegakkan aturan internal yang berujung pada pemecatan sejumlah kader partai. Sikap dan pemahaman ini bukan tanpa dasar, karena kami menemukan pelanggaran mendasar terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, adanya tahapan proses hukum yang dipaksakan, prinsip-prinsip keadilan, penyiasatan hukum acara, hingga pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan tanpa malu-malu oleh pihak-pihak yang berada di KPK saat ini. Bahkan kita belum lupa proses penetapan tersangka ini diwarnai pula oleh aksi-aksi demonstrasi kelompok masyarakat yang tidak dikenal, aksi-aksi pemasangan spanduk yang menyerang partai, serta rekayasa gugatan hukum yang memperdaya dan mengatasnamakan kader-kader partai kami untuk menggugat kepemimpinan partai. Lebih vulgar lagi, operasi politik terhadap PDI Perjuangan dan kriminalisasi terhadap Sekjen Hasto Kristianto sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik. Membajakan fungsi penegakan hukum tersebut tentu saja mencederai cita-cita ideal penegakan hukum dan khususnya pemberantasan korupsi. Praktik ini sebenarnya juga terjadi terhadap sejumlah politisi lainnya. Dan oleh karena itu, kami memilih untuk melawan praktek-praktek buruk pembajakan institusi penegakan hukum ini, karena kami meyakini ini adalah bagian perjuangan demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai partai. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi kami meyakini Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto saat ini adalah seorang tahanan politik yang dipaksa diam dan dijerumuskan menggunakan proses hukum yang telah dibajak oleh kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, kami mengajak semua untuk mengawal proses yang sedang berjalan saat ini dan secara terbuka yang akan diuji pada persidangan dimulai pada Jumat 14 Maret 2025. Berikutnya saya mempersilakan